informasi buat kita, tahlil itu pertama susunan Habibul Haddad pertama. Siapa orang yang pertama kali nyusun tahlil? Bacaan-bacaan zikir, terus habis baca-baca zikir, baca doa wahbah, ya Allah, bacaan yang tadi kita baca, sampaikan pahalanya untuk fulan. Itu pertama Habibul Haddad, sahabat. Se-Indonesia itu kita kalau ada orang meninggal kan baca tahlil itu jasanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Kita bacakan yaitu Basul Masail, ya, Basul Masail yaitu dari pembahasan Thariqah, hasil kesepakatan muktamar dan musyawarah besar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah Nahdlatul Ulama tahun 1957 sampai 2005 Masehi. Dengan sambutan Rais Am PP Thariqah Kiai Haji Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya dari Pekalongan. Ini sudah itu permasalahan Thariqah. Ada apa ini? Kita bacakan. Penyusun pertama bacaan tahlil atau tahlilan. Soal siapakah penyusun? Pertama bacaan tahlil yang bertanya adalah orang Pekalongan dan Magelang. J jawab, belum kita ketemukan ma'akad sore tentang penyusun pertama bacaan tahlil itu. Ini kenyataan para kaum muslimin ya, di muktamar ini, ya, di Thariqah ini dikatakan bahwa semua jamaah, semua hadirin, saya ulangi lagi, belum kita ketemukan ma'akad sore tentang penyusun pertama bacaan tahlil itu. Catatan, sebagian peserta muktamar menginginkan bahwa muktamar Jamiah Thariqah di Madiun memutuskan bahwa rangkum susunan tahlil adalah Imam Al-Barjazi. Hal ini dikuatkan adanya beberapa masyayikh atau guru yang menerima sanad tahlil dari Syekh Yasin Al-Fadani Al-Maki sampai Imam Al-Barjazi. Namun tidak ada data-data yang cukup. Ini para kaum muslimin rahimakumullah, kenyataan gitu. Kita mau simpulkan bahwa bacaan tahlil dan ru'us tahlil yang dilakukan kaum nadiyin, khususnya kalau ada kematian, kalau ada akhir dan tahlilan itu, di sini dikatakan bahwa sampai sekarang tidak ada yang menemukan siapa pertama kali yang membuatnya. Ini gimana nih? Saya hanya membaca dalam arti ilegal nih. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang murahan enggak ya Pak, duta besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-maniun, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam, kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarnya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri jangan lakukan. Jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabuk baca kalimat ini. Sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya.